terjadi sampai saat ini dan seterusnya, amin. Kita akan langsung mendengarkan kesaksian yang indah dari saudari terkasih kita, Pinkan Palende. Shalom. Ada sukacita malam hari ini. Sampaikan pada samping kiri kanan saudara, Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengasihi saya dan Anda. Saya yakin malam hari ini bukan suatu kebetulan ketika saya diminta Pastor Roni untuk memberikan kesaksian di ibadah pranatal Jemaat SLCC Ministry. Bapak Ibu yang mungkin baru lihat saya ini muka baru stok lama. Jadi saya masuk di SLCC dari sejak tahun lalu, sekitar bulan Juli. Dan pertemuan saya juga dengan Pastor Roni itu bukan di tempat yang biasa ya, karena waktu itu saya datang ke tempat ini pas naik tangga, Pastor Roni sementara doa mau mulai ibadah. Dan pas saya naik tangga, Pastor Roni doa, bagi yang sakit apa saya waktu itu Bapak Ibu sakit pendarahan sudah hampir 3 minggu. Saya kaget, Pastor Roni doa seperti itu kan. Terus mau ikut doa, aduh gak enak, ini pengerja semua. Jadi akhirnya kita ke toilet. Di toilet kita bicara ke Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya untuk didoakan pastor ini, Tuhan tolong pertemukan saya. Pas buka pintu, Pastor Roni pas lagi antri di depan pintu toilet. Aduh, senang sekali kita. Aduh, berarti Tuhan sudah jawab tapi doa. Tunggu Pastor Roni keluar. Terus kita bilang, Pastor boleh mau minta doa? Pastor bilang, Ibu saya lagi cepat-cepat, ini lagi buru-buru, sudah mau mulai ibadah. Boleh saya minta nomor telepon saja? Oh iya baik. Jadi kita tukar nomor telepon. Dan beberapa hari kemudian pastor menghubungi, saya ajak ke rumah. Pastor datang ke rumah di Manado, ketemu dengan saya dan Mami di rumah. Pastor bikin ibadah singkat, baru perjamuan kudus, dan pastor bilang, Ibu, waktu itu Bapak Ibu saya sakit miom ya. Periksa ke dokter, miomnya 7,8 cm. Terus pendarahan sudah mau 3 minggu. Aduh, banyak sekali. Pastor Roni bilang, Ibu, ini saya beli anggur dan roti 1 kotak. Nanti kalau habis, Ibu bisa periksa ke dokter lagi. Tapi Ibu harus yakin. Ibu harus doa dan Ibu harus yakin bahwa Ibu disembuhkan Tuhan, karena iman Ibu yang menyelamatkan. Kemudian saya ikut apa yang Pastor Roni sampaikan, pagi, malam, perjamuan, Mazmur. Sudah mau 3 minggu habis. Ke dokter lagi, ketika periksa, puji Tuhan, tinggal 4 cm saudara-saudara. Dokter sampai heran, ini mana ya? Dia berapa kali periksa? Tinggal 4 cm. Seiring berjalannya waktu, miom saya sembuh. Dan pastor bilang, Ibu, bukan saya yang menyelamatkan Ibu, tapi iman Ibu dan Tuhan Yesus. Tapi Bapak Ibu, namanya manusia ya, waktu sakit, doa, Tuhan ampun, kita baking dosa ini semua terus bilang, Tuhan kita sudah mau baking lagi, serta baik baking ulang.
Akhirnya Tuhan izinkan lagi, tegur. Bulan Maret tahun ini, tanggal 17 Maret, kita sakit di perut bagian bawah. Sakit sekali, nyeri minta ampun, pokoknya memang sakit sekali. Minum obat gak baik-baik. Di dokter, di rumah sakit langsung periksa, langsung infus. Besoknya dokter bilang, ibu mau biopsi Jo. Jadi biopsi ini mengambil jaringan lunak di dalam rahim, mau periksa kalau ada sel kanker. Kemudian waktu udah periksa memang sakit sekali. Kasih obat pereda nyeri, sampai infus. Rupanya baik ini. Akhirnya kita bilang, dokter kita mau pulang Jo, mau rawat di rumah sambil tunggu hasil. Dokter bilang 1 minggu ibu DP hasil. Oke. Jadi kita pulang. Belum 1 minggu, so sakit ulang tuh perut. Pokoknya baru 2 hari keluar rumah sakit, so sakit sekali. Apa ini kak, enter mau bernafas so susah, mau baterai begini, pokoknya kurang mau begini. Aku sakit sekali. Mami, bagaimana ini kak? Mami bilang, masa aja rumah sakit so tak pucat-pucat begitu. Cuma kan kita karena panako suntik, kaget ini mau suntik atau apa. Lama akhirnya 4 hari di rumah, masuk rumah sakit. Langsung di IGD, periksa semua, ternyata HB tinggal 7 sekian. Jadi HB perempuan itu kan normalnya 12 sampai 13. Kita kurang 7, jadi mesti transfusi darah. Ini transfusi darah. Dia besok, hari kedua. Hari ketiga keluar hasil biopsi dari rumah sakit yang pertama. Pagi dokter datang dengan DP tim. Terus dia bawa sedu akang dulu. Kalau dia bilang, ibu, ini hasil biopsi so ada. Kok torang so kasih jadwal, ibu mau operasi tanggal 19 April. Waktu itu tanggal 28 Maret. Jadi dokter bilang karena ini masih antri, ibu dapat jadwal 19 April mau operasi angkat rahim. Kita gak angkat rahim, kita ini belum kawin. Kok kita langsung mau dapat anak? Kita bilang, dokter, kenapa kita mesti mau operasi? Kita udah baik-baik ini. Dokter bilang, ibu DP hasil so ada. Orang coba cerita deh mama, ibu hasil, ibu kanker leher rahim. Tuhan, kita berpikiran langsung mau mati kita ini. Baru cuma dalam hati karena ada tape mami di situ. Kita paling sayang sekali tape mami karena kita ini anak satu-satunya. Kong papi soalnya ndak ada. Jadi kita tidak mau kasih yang mau baking dia sakit hati. Kita setuju, kita tegar. Oh iya dokter, kok bagaimana? Obat apa yang kita boleh minum? Oh ini kanker nggak ada obat. Ibu boleh mau sinar, atau kemo, atau angkat rahim. Tapi paling aman angkat rahim Jo. Kalau mau sinar ibu, hari pertama 1 kali, hari kedua 2 kali, hari ke-30 kali sinar. Mau panas sekali, mau hitam, mau khusus segala macam dokter bilang. Kita bilang ke dokter, dokter kita ndak mau operasi. Kita dengan yakinnya, kita nggak tahu dapat kekuatan dari mana, tapi kita bilang kita nggak mau operasi. Aduhnya ndak apa-apa, sekarang kok so banyak yang kawin, ndak ada anak. Dorang biasa-biasa, dorang nikmati dompet hidup, tapi oh dokter, itu dorang, kita beda. Akhirnya dokter bilang, kalau
berubah pikiran, secepatnya kasih tahu. Ya besok kita CT scan, periksa semua, kita minta keluar rumah sakit, nanti rawat jo di rumah. Akhirnya kita keluar, dia malam, keluar rumah sakit, udah DP malam jo langsung pergi di dokter onkologi. Ini dokter yang spesialis, dia periksa kanker yang ada di rahim. Jadi dokter ini periksa, DP hasil sama. Karena tapi teman-teman bilang, coba kok cari dulu dokter lain, kakek beda. Jadi ada perbandingan tuh, periksa sama hasil. Akhirnya berapa hari kemudian, periksa lagi ulang ke dokter yang lain. Periksa pakai itu alat-alat segala macam, aduh pokoknya sakit sekali. No? Sama lagi DP hasil. Kita bilang, aduh Tuhan kasihan, jangan kita rampung boleh dapat sakit ini dah. Baru ada hamba Tuhan bilang, ibu itu kok kanker karena kepahitan. Kita bilang, oh iyo memang kita kepahitan kok. Kepahitan buat pahit sendiri. Ini masih pacar, belum suami. Ya, Pastor Roni tahu sekali orang bercerita kan? Karena kita kepahitan sekali pada dia. Aduh, kenapa kita dapat itu kok model begini Tuhan? Kasihan kita baik-baik begini, setia begini. Sayang sekali pada dia. Kenapa dia bikin begini pada kita? Nangis kita. Hari-hari akhirnya betul yang di Alkitab bilang, semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita waktu stres itu berbulan-bulan lamanya, memang berupa drop pelan-pelan sampai sakit sampai kanker. Jadi dari waktu miom itu, so dari situ dia pendarahan apa semua itu semua mulai kepahitan. Seminggu kemudian kita berdoa, bilang Tuhan, kita gak mau baik, mari kita mau operasi. Seperti ada bisikan, mana harus doa puasa. Jadi tanggal 5 April kita mulai doa puasa karena kita selama sekali tidak pernah puasa, dan kita kan puasa suka-suka gue. Di waktu tanggal 5 kita masih puasa baru berapa jam? 3 jam. Puasa karena kita minum. Setiap setengah jam minum. Kita coba dulu 3 jam. Habis itu kita coba 4 jam. Begitu lah. Oh ada satu kali pas tanggal 9 April kita pergi di Kota Mobagu diminta bersaksi. Kita sementara sakit, pendeta minta kita bersaksi. Tuhan, kita mau bersaksi apa ini? Kita sementara sakit, jadi kita bersaksi itu kita dah sembuh dari miom, dan kita bersaksi bahwa kita perkatakan kita yakin kita akan sembuh. Habis itu pendeta bilang, mana ini paling aneh di dunia. Puasa mulai jam 6 pagi, jam 8 buka. Karena waktu itu di Kota Mobagu jauh tuh. Jadi nama kami singgah dulu tuh orang mau minum kopi di makam biapong ya, langsung buka puasa. Akhirnya tanggal 10 kita berkeinginan dan bernasar, Tuhan kita mau mulai puasa yang betul dan puasa 12 jam. Tapi kita Tuhan tak mau puasa 100 hari. Kita bertekad. Masa orang lain boleh, bom kita nih boleh. Setelah itu kita mulai sebelum mulai puasa kita doa. Yang pertama kita doa, kita minta ampun sama dosa-dosa. Orang-orang yang pernah kita bikin sakit hati,
Kita minta ampun, Tuhan. Kenapa tuh ini kita pernah bikin sakit hati? Misalnya ada tuh Sally, Roni, Roy, siapa semua kita bilang DP nama. Sama saja yang kita ingat. Dan dosa-dosa yang kita pernah perbuat yang kita ingat, kita bilang Pak Tuhan. Ini juga dari Pastor Roni yang bilang, Ibu harus minta ampun. Ibu ngaku sama Tuhan dosa-dosa yang pernah Ibu perbuat. Memang Tuhan itu maha tahu. Karena kita bilang tapi tamang memang kok minta ampun, mengaku kok dosa Pak Tuhan. Bilang apa yang dosa-dosa yang pernah ada deki, dia balas. Sampai Tuhan kan maha tahu. Saudara kita bilang dia tahu apa yang kita deki. Tapi Tuhan mau orang mengaku, bicara. Tuhan bilang kita tahu apa yang anda deki, tapi akui dosa-dosa apa yang anda perbuat dan anda mau untuk berubah. Singkat cerita, kita mau puasa, tapi mami juga puasa. Orang doa, setelah itu tanggal 1 Mei kita periksa lagi ke dokter onkologi, dokter senior ini di Manado. Hari-hari dia periksa pasien yang sama penyakit dengan kita. Periksa, dokter bilang, Ibu, sel kanker ini masih ada, masih sama. Jadi bagaimana? Saya sudah mau bikin jadwal ya untuk Ibu operasi. Kita bilang, dokter enggak, kita nggak mau operasi. Kita mau balik ulang Pak Dokter 1 bulan lagi. Dokter bilang, Ibu, ini sakit kanker bukan penyakit main-main. Bukan sama dengan Ibu sakit kepala, minum Panadol langsung baik. Atau sakit panas, minum paracetamol langsung hilang tuh panas. Ini kalau lama-lama bisa semakin menyebar. Tapi kita dengan penuh keyakinan kita perkatakan, kita bilang dokter enggak, kita enggak mau operasi. Karena kita berpegang di ayat di Amsal 18 kalau nggak salah, Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi kita yakin apa yang kita perkatakan itu juga yang akan terjadi pada diri. Dan kemudian tanggal 2 Juni, 1 bulan setelah itu, tapi kita ada prosesnya juga. Kita makan makanan sehat, pola hidup sehat. Jangan orang sudah tahu sakit kolesterol bagi 2 piring RW. Dokter sudah bilang jangan makan ini, tahu asam urat makan. Kita makan makanan sehat, makan kol, wortel, sayur-sayur yang bisa menyembuhkan kanker. Kita makan. Apa yang orang-orang bilang herbal apa semua kita minum, sirsak lah, apalah tuh rebus-rebus. Lain kali kita mau buka puasa segala macam mau minum di meja. Mungkin mau sudah bakalaya sudah dipuru kan? Cuma kita yakin kita mau baik. Kita tanggal 2 Juni kita ke Jakarta, ke rumah sakit kanker Darmais, periksa di sana. Waktu itu hari Jumat dan hari kejepit nasional, karena DP sebelum hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni. Jadi tidak dokter praktek di situ, cuma ada laboratorium, periksa lab, periksa darah, pap smear, sebagainya, semua periksa. Di HP malam mencari-cari di Google, mana kan dokter yang buka? Ada satu-satunya dokter yang buka praktek waktu itu, dan dokter ini kepala laboratorium Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Ini dokter masih muda. Dia umur mirip Pastor Roni, tambah 30 tahun. Jadi
sekitar 75 tahun. Dan dia setiap hari menghadap pasien yang sama dengan kita berpenyakit. Dokter ini juga yang tangani Pak Julia Perez dulu. Kalau oma-oma aja bau nih kan, oma pasti tahu Julia Perez. Dokter ini dia so bilang Pak Jupe, operasi. Mari Jupe kabal. Dia lebih pilih di Singapura. Dia mati di Singapura. Itu kebetulan jalan cerita kan. Ini kita periksa Pak Dokter. Jam 10 malam. Pak cerita dari dokter sampai setengah 12. Dia periksa setengah jam. USG luar, USG dalam. Minta maaf sampai dari dubur, semua di USG. Sakit sekali memang. Mar mau periksa ini, supaya atau belum. Dokter periksa dia datang. Bu, Ibu, sel kankernya nggak ada ini. Saya udah periksa ini nggak ada. Puji Tuhan ya. Kita kaget yang sama dengan tuh keras dah pikul 100 kilo rupa langsung ciri ke belakang. Hah iya dokter? Iya ini nggak ada. Tapi karena ibu tadi pap smear, ibu tunggu aja hasilnya. Tapi saya jamin 98%, dia nak bilang 99, dia bilang 98% ibu tidak sakit kanker. Amin. Tapi karena masih bertanya-tanya sama dengan Thomas dong, belum lihat, belum percaya DP hasil. Tanggal 5 Juni, tapi waktu tanggal 2 Juni itu kita hari ke-51 kita doa puasa. Mengalahkan tuh segala kedagingan, hawa nafsu, emosi. Hari tanggal 5 kita terima hasil pap smear dan hasilnya negatif kanker. Puji Tuhan ya. Dan kita selalu berpegang pada ayat Alkitab di Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi Bapak Ibu yang malam ini mungkin ada yang sakit flu, sakit kepala, atau ada sakit ginjal, kanker, tumor, asam urat, asam lambung, asam Jawa, asam Jawa makanan kan, sakit popoji. Yakin dan percaya, ya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau orang serahkan sama Tuhan. Dan kita mau bilang malam hari ini bahwa orang jangan menyerah, tapi harus berserah. Jangan cepat putus asa. Dan di tengah kesulitan orang mesti percaya bahwa itu proses pembentukan supaya karakter orang semakin indah dengan Yesus. Dan orang bersyukur punya Allah yang hidup, yang saat ini orang rayakan DP hari kelahiran. Dan semoga kesaksian malam hari ini dapat menjadi berkat bagi orang semua yang hadir di ibadah Pranatal SLCC Ministry. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan. Tuhan kita tidak pernah mati dan meninggalkan kita. Amin. Di saat kita terus setia kepada Tuhan, saya lihat tindakan iman yang luar biasa dari Kak Pinkan. Iman tumbuh dari pendengaran firman Tuhan, tetapi iman harus ada tindakan juga. Sempat dilakukan banyak hal, tetapi Tuhan melihat usaha, tindakan daripada iman. Amin. Puji nama Tuhan. Dan saat ini kita akan mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus.